Bab 451-455. Bab 451, membalikkan situasi. Oh, wanita muda berpakaian hijau, yang tiba-tiba muncul di samping Wu Hao di medan pertempuran segera menyebabkan ekspresi siswa baru yang terluka yang menyaksikan dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mereka bersorak dengan keras. Sun Er telah mengalahkan lawannya pada saat yang genting dan mengulurkan tangannya untuk membantu Wu Hao. Ini tidak diragukan lagi menambah beban berat pada kelompok Xiaoyan yang cukup untuk memberi tip pada skala pertempuran ini. Apa kamu baik-baik saja? Sun Er bertanya dengan sembrono saat tatapannya menatap tajam pada ekspresi jelek dari anggota grup setan hitam. Aku masih baik-baik saja. Tubuh Wu Hao bergoyang sedikit. Ekspresinya pucat saat dia mengatupkan giginya dan berkata, "Serahkan dia padaku. Kamu harus istirahat dulu sebentar." Sun Er dapat melihat ketegangan yang dialami Wu Hao saat ini. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata ini saat cahaya keemasan di telapak tangannya tumbuh semakin kuat dan menusuk mata. Tidak perlu. Dia terluka parah setelah dipukul oleh telapak tanganku tadi. Mari bergandengan tangan dan gunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkannya. Kalau tidak, Hu Jia dan siswa baru lainnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Wu Hao menghirup udara dalam-dalam dan kemerahan halus muncul di wajahnya yang putih pucat. Kata-katanya baru saja terdengar ketika dia menggerakkan douki kecil yang tersisa di dalam dirinya dan dengan keras menyerang anggota kelompok setan hitam itu tanpa membiarkan Sun Er berbicara. Hei! Sun Er buru-buru berteriak ketika dia melihat bahwa Wu Hao sebenarnya masih berani memimpin dalam menyerang. Tubuhnya berkelebat dan dalam waktu singkat, dia menyusul Wu Hao. Cahaya keemasan tiba-tiba melonjak di antara telapak tangannya. Segera, cambuk berwarna emas yang sangat panjang dilepaskan dengan cepat. Akhirnya, cambuk itu sepenuhnya terbentang dan suara cambuk yang jelas terdengar di udara. Tampaknya ada nyala api berwarna emas yang samar dan samar-samar terlihat di sekitar cambuk energi berwarna emas. Ketika cambuk itu bergerak, kecepatannya secepat kilat. Anggota kelompok setan hitam hanya bisa merasakan kilatan cahaya keemasan di depannya saat angin sepoi-sepoi bertiup ke arah kepalanya. Ekspresinya langsung berubah. Dengan gerakan tiba-tiba, tubuhnya berguling ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Cambuk panjang berwarna emas membawa angin super panas saat menghantam tanah tidak jauh di depan. Segera, tanah yang semula dibasahi dengan cepat menjadi kering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sesaat kemudian, bekas luka sepanjang setengah meter muncul di tanah setelah dipanggang dengan suhu tinggi hingga menjadi sekeras batu. Anggota kelompok setan hitam itu melirik ke permukaan tanah yang dibakar sampai menjadi seperti batu. Dia dengan paksa menelan seteguk air liur. Namun, bahkan sebelum dia sempat pulih, bayangan berwarna darah tiba-tiba muncul dari sisinya. Akhirnya, sebuah kaki bertabrakan dengan dadanya sebelum dia sempat bereaksi. Ark, setelah ditendang, rona kemerahan muncul di wajah anggota Black Demon Group ini. Dia dengan paksa menekan darah segar yang akan mencapai mulutnya saat tenggorokannya mengeluarkan erangan lembut. Setelah mengalami pukulan berulang, beberapa permusuhan juga muncul di matanya. Dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya saat perutnya tertekan ke dalam. Segera, dia melepaskan napasnya dengan paksa. Saat dia menghela nafas, douki yang diaglomerasi di tubuhnya tiba-tiba meletus dari dadanya dalam riak energi. Akhirnya, itu bertabrakan dengan kaki Wu Hao. Yang terakhir, yang awalnya sudah kehabisan tenaga, memuntahkan seteguk darah segar di bawah gelombang kejut douki yang dipantulkan. Ini, tubuhnya terbang mundur beberapa meter sebelum dia jatuh dengan lemah ke beberapa daun layu. Bang! Sebelum anggota kelompok setan hitam ini bisa bersukacita setelah melukai Wu Hao, sosok berwarna hijau yang luas melintas di depannya seperti hantu. Wajah cantik yang anggun dan cantik itu mengandung rasa dingin saat ini. Cahaya keemasan bersinar terang dari telapak tangan kanannya. Ketika dia hanya setengah kaki dari yang pertama, telapak tangan emas yang bersinar melesat dengan eksplosif dan menghantam dadanya dengan keras. Lembut. Anggota kelompok setan hitam akhirnya tidak tahan lagi setelah menerima pukulan keras dan berat dari Sun Er. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya sementara kakinya meluncur ke tanah saat dia terus meluncur ke belakang setelah menerima pukulan kuat dari Sun Er. Akhirnya, tubuhnya bertabrakan dengan batang pohon yang tebal. Kekuatan yang merembes keluar dari punggungnya benar-benar mengguncang batang pohon hingga beberapa garis retakan muncul.
Hanya kurang dari 1 menit telah berlalu di medan pertempuran ini dari saat Wu Hao meluncurkan serangan mendadak sampai akhir ketika anggota kelompok setan hitam dikalahkan. Banyak siswa baru hanya bisa melihat Wu Hao menyerang sebelum dipaksa mundur oleh lawan serta serangan Sun Er yang sangat kuat. Namun, terlepas dari apakah mereka telah melihat dengan jelas jalannya pertarungan, kekalahan anggota kelompok setan hitam itu nyata. Oleh karena itu, setelah memastikan bahwa yang terakhir tidak bisa lagi terus bertarung, teriakan gembira liar sekali lagi terdengar di seluruh lapangan. Banyak siswa baru yang tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran sangat bersemangat pada saat ini sehingga wajah mereka memerah karena kegembiraan. Menyusul kekalahan kedua orang ini, peluang kemenangan bagi kelompok Xiaoyan tidak lagi menjadi jenis yang begitu rendah hingga tidak mungkin. Pada saat ini, 2 dari 5 lawan dikalahkan. Di sisi lain, hanya Wu Hao saja dalam kelompok Xiaoyan yang kehilangan kekuatan bertarungnya. Dari kelihatannya, dengan mengandalkan kekuatan luar biasa Sun Er, mereka telah menaikkan posisi mereka yang sangat tidak menguntungkan ke tingkat di mana mereka bisa menandingi kekuatan kelompok setan hitam. Hal ini menyebabkan para mahasiswa baru akhirnya melihat harapan kemenangan. Menonton dari sela-sela di bawah pohon, Su Xiao, Leng Bai, Xu Yan, dan sekelompok orang bersandar di batang pohon dan mengamati lingkaran pertempuran yang tak terduga. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan ekspresi terkejut setelah melihat Sun Er itu, sendirian, sebenarnya berhasil mengalahkan 2 anggota Black Demon Group yang kekuatannya mirip dengan mereka. Hanya sampai saat ini mereka melemparkan tatapan serius ke arah wanita muda yang sangat cantik ini sehingga menyebabkan orang kesulitan mengalihkan pandangan mereka. Kelompok Xiaoyan ini benar-benar kuat. Sebelumnya, jika gadis-gadis bernama Sun Er dan Hu Jia memilih untuk mengepung dan menyerang kita, kita pasti akan mengalami kekalahan yang lebih cepat. Su Xiao tertawa pahit dan menghela nafas. Di sampingnya, Leng Bai dan Xiu Yan juga tertawa getir dan mengangguk. Kedua gadis ini, yang tampak lemah, sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang dengan kekuatan bintang 5 Dadoshi, saat dia memikirkan hal ini, Leng Bai tidak bisa menahan dorongan untuk memutar matanya. Formasi semacam ini dapat dianggap sebagai grup tingkat menengah bahkan ketika diperingkatkan di antara grup-grup dari Akademi Dalam. Jika Bai San tidak kedinginan dan melarikan diri, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran berapi-api mereka dengan kelompok setan hitam. Xiu Yan mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ketika dia menyebut nama Bai San, penghinaan di wajahnya jelas tidak sedikit pun tersembunyi. Karakternya mirip dengan Dou Qi yang dia latih. Keduanya termasuk tipe lugas. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan ketidaksukaannya pada Bai San. Kelemahan yang diciptakan oleh kepergian Bai San telah diatasi oleh gadis bernama Sun Er. Selama dia bisa bergandengan tangan dengan beberapa siswa baru yang tersisa untuk mengalahkan anggota lain dari kelompok setan hitam, mereka akan dapat membalikkan keadaan. Su Xiao perlahan berkata. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak saat tatapannya menyapu ke arah Xiao Yan, yang tidak menunjukkan tanda-tanda kalah meskipun melawan Satai saat pertarungan mereka berjalan lancar. Sebuah keheranan melintas di matanya saat dia dengan lembut berkata, tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa Xiao Yan mampu menahan Satai dengan kuat sebelum dia mengalahkan anggota lain dari kelompok setan hitam. Jika tidak, ya, Leng Bai dan Xiu Yan sedikit mengangguk. Meskipun situasi di medan perang sudah mulai condong ke arah siswa baru, begitu ada masalah dalam pertempuran yang dialami Xiao Yan, situasi yang telah mereka putar dengan susah payah, sekali lagi akan terbalik tanpa keraguan. Meskipun tampaknya Sun Er saat ini merupakan faktor terpenting di medan perang, kenyataannya adalah bahwa pertempuran Xiao Yan adalah salah satu yang paling menentukan efeknya. Jika Xiao Yan kalah, maka siswa baru akan benar-benar putus asa. Namun, jika Xiao Yan berhasil menyeretnya keluar dengan Satai sampai Sun Er mengalahkan anggota lain dari kelompok setan hitam yang melawan siswa baru lainnya, kemungkinan kelompok Xiao Yan akan menciptakan keajaiban pertama di kompetisi perburuan energi api, sejak dimulai bertahun-tahun yang lalu. Belum pernah ada sekelompok siswa masuk yang mampu mengalahkan salah satu dari 2 kelompok yang bertindak sebagai penghenti jahat putih hitam. Namun, pada saat ini, kelompok Xiao Yan perlahan melangkah menuju keajaiban yang belum pernah terlihat sebelumnya. Satai dengan jelas merasakan bahwa 2 anggota kelompoknya sendiri telah dikalahkan. Segera, ekspresinya menjadi sedikit jelek.
Ketika dia menyerang, serangannya menjadi semakin tajam. Angin dari telapak tangannya memotong udara dan mengeluarkan suara, hu, menyebabkan udara mengeluarkan suara ledakan yang rendah dan dalam. Meskipun serangan Satai semakin kuat, Xiao Yan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Tubuhnya seperti perahu kecil dalam badai genting di bawah bayang-bayang pukulan berat itu. Tidak peduli seberapa tirani ombaknya, dia selalu bisa menjaga kapalnya agar tidak terbalik terlepas dari seberapa berbahaya situasinya. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi melepaskan kekuatannya sendiri ke puncaknya. Selain itu, dia juga jelas bahwa tugasnya saat ini bukanlah mengalahkan Satai tetapi mengulur waktu. Pertempuran yang semakin intens di dalam medan pertempuran menarik mata dan pikiran semua orang sampai mereka bahkan tidak melakukan gerakan sedikit pun. Mereka takut saat mereka terganggu, mereka akan kehilangan bagian penting yang dapat mempengaruhi seluruh pertempuran. Semua orang berkeringat di dalam saat mereka melihat sosok manusia yang menyapu dan berkedip di medan perang. Pertempuran ini benar-benar terlalu banyak jalan buntu. Waktu dengan tenang mengalir melewati seperti air yang mengalir dari ujung jari. Hanya 5 menit setelah Sun Er dan Wu Hao bergandengan tangan untuk mengalahkan anggota kelompok setan hitam, yang telah mengatupkan giginya dan bertahan sampai 3 siswa baru yang tersisa akhirnya pergi. Pembukaan itu dibuat oleh seorang siswa baru yang berisiko terluka parah dan ditangkap oleh Sun Er. Oleh karena itu, saat cahaya keemasan meletus, orang hanya bisa mendengar suara teredam sementara bayangan hitam menggambar kurva parabola di udara. Bayangan hitam itu menghantam tanah dengan keras. Darah segar dimuntahkan dari mulutnya, mewarnai daun yang layu menjadi merah cerah. Pergi. Sun Er sekali lagi mengalahkan lawannya dengan telapak tangan lainnya. Beberapa keringat muncul di dahinya yang cerah dan bersih. Tanpa istirahat, dia berteriak lembut kepada 3 siswa baru di sisinya dan segera menyerbu tanpa henti ke lingkaran pertempuran tempat Hu Jia berada. 5 menit lagi berlalu. Di bawah sorakan keras dari siswa baru di sekitarnya, anggota kelompok setan hitam terakhir, kecuali Satai, juga dipukuli habis-habisan oleh kombinasi Sun Er, Hu Jia, dan 3 siswa baru sampai dia tidak melakukannya, memiliki kekuatan tempur yang tersisa. Sejauh ini, situasi di medan perang sedemikian rupa sehingga kemenangan tampaknya bersandar sepenuhnya pada kelompok Xiao Yan. Bab 452, Pahit dan Marah Satai. Di tempat terbuka yang benar-benar hancur, Hu Jia dan 3 siswa baru yang tersisa menyaksikan satu-satunya anggota kelompok setan hitam yang tersisa dikalahkan, dan tidak bisa menahan napas panjang lega. Kaki mereka segera kehilangan kekuatan saat mereka jatuh ke tanah, suara mereka terengah-engah seperti ombak bergema berulang kali dari mulut mereka. Menyusul kekalahan anggota terakhir dari kelompok setan hitam, kecuali Satai, para siswa yang menyaksikan, yang sarafnya tegang, akhirnya tidak bisa lagi menahan kegembiraan dan kegembiraan liar di hati mereka. Mereka mengabaikan luka di tubuh mereka saat mereka melompat berdiri dan berteriak dengan liar. Dalam sekejap, berbagai jeritan liar dan teriakan menyebar di udara di atas tanah kosong. Tangan halus Sun Er menyeka keringat dari dahinya. Cahaya keemasan yang dipancarkan dari tubuhnya juga mulai redup. Ketiga penyelamatan ini telah menyebabkan beberapa kesulitan baginya. Jika bukan karena fakta bahwa metode Qi yang dia latih bukanlah metode kelas rendah, kemungkinan besar dia akan menjadi seperti Wu Hao, yang kekuatan tempurnya sangat memburuk sebagai akibat dari kelelahan Dou-Qi-nya. Sun Er menopang dirinya dengan bersandar pada batang pohon. Dia mengambil keuntungan dari kerangka waktu yang singkat ini untuk mengatur napas sebelum menyapu pandangannya ke tempat di mana pertempuran Xiao Yan terjadi. Ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda akan dikalahkan meskipun dipaksa oleh lawannya ke titik di mana dia menghadapi bahaya terus-menerus, dia menghela nafas lega. Senyum yang membuat Su Xiao dan yang lainnya merasa terhormat berada di hadapannya muncul di wajahnya. Kelompok Xiao Yan telah mendapatkan keuntungan dalam pertarungan ini. Su Xiao menghela nafas saat dia pulih dari senyum menakjubkan seperti bunga mekar Sun Er. Ekspresi wajahnya sangat brilian. Benar-benar tidak terduga bahwa kompetisi perburuan energi api, yang tidak memiliki insiden besar setelah diadakan selama bertahun-tahun, tiba-tiba akan mengalami pergantian peristiwa yang tidak terduga yang membuat mereka terpana tahun ini ketika mereka sendiri berpartisipasi. Ini benar-benar menyebabkan Su Xiao terdiam. Awalnya, dia telah merencanakan untuk mengumpulkan beberapa energi api
dari siswa baru untuk memasuki menara pemurnian Ki Langit berkobar, untuk berlatih selama jangka waktu tertentu. Pada akhirnya, bukan saja dia tidak mendapatkan energi api, dia malah kehilangan miliknya. Ini benar-benar pukulan ganda. Leng Bai dan Xiu Yan bertukar pandang di sampingnya. Hati mereka sedikit sedih dan kacau saat mereka tertawa pahit. Mereka benar-benar sangat tidak beruntung telah bertemu situasi seperti ini. Selama orang-orang ini mengabdikan diri untuk berlatih keras di dalam menara pemurnian Ki Langit berkobar, untuk jangka waktu tertentu setelah mereka memasuki akademi, saya khawatir mereka akan dapat menyelinap masuk ke peringkat kuat. Su Xiao menggeser tubuhnya untuk membiarkan dirinya bersandar lebih nyaman di batang pohon. Tatapannya terlempar ke arah Xiao Yan, yang sedang bertarung sengit dengan Satai. Kata-katanya ini memiliki rasa kagum yang sulit disembunyikan. Meskipun dia telah memandang Xiao Yan dengan sangat tinggi, dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan selama ini di tangan Satai. Harus diketahui bahwa Satai adalah seorang veteran berpengalaman dalam teknik bertarung dan sering berbaur di arena pertarungan di Akademi Dalam. Pengalaman bertarungnya bisa disebut lihai dan kejam. Bahkan Dowlings tingkat yang lebih rendah dengan sedikit pengalaman pertempuran akan mengalami kesulitan mengalahkan dia. Dari sini, bisa dilihat betapa kayanya pengalaman bertarung Satai. Namun, orang ini, yang kekuatannya tidak hanya beberapa bintang lebih tinggi dari Xiao Yan tetapi pengalaman tempurnya juga sangat berpengalaman, yang tidak dapat mengalahkan yang terakhir setelah sekian lama. Adegan ini tidak bisa tidak menyebabkan Su Xiao dan yang lainnya merasa tidak bisa berkata-kata atas kegigihan Xiao Yan. Tentu saja, mereka secara alami tidak tahu bahwa jika bukan karena nyala api berwarna hijau di tangan Xiao Yan yang menyebabkan Satai sangat menderita, kemungkinan besar Xiao Yan akan benar-benar mengalami kesulitan bertahan selama ini di tangan Satai tanpa menunjukkan tanda-tanda kekalahan jika dia hanya mengandalkan kekuatan levelnya sendiri. Leng Bai dan Xiu Yan diam-diam mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Su Xiao. Sejauh ini, berbagai hal yang ditampilkan Xiao Yan sudah jauh melebihi harapan mereka. Mencapai tingkat bintang 6 Dado Si pada usia seperti itu. Bakat pelatihan semacam ini benar-benar menyebabkan beberapa orang benar-benar kagum. Tak satu pun dari mereka memiliki keraguan ketika dikatakan bahwa dia akan dapat memasuki peringkat kuat dari Akademi Dalam. Sun Er, Hu Jia, dan yang lainnya beristirahat di pinggir lapangan selama 2 hingga 3 menit sebelum mereka berdiri sekali lagi. Mereka saling bertukar pandang dan mengangguk kecil. Douki berwarna emas dan hijau sekali lagi keluar dari tubuh mereka. Akhirnya, mereka bergerak dengan cara yang sama ke kiri dan ke kanan, mengelilingi medan pertempuran di mana Xiao Yan dan Satai bertukar pukulan. Douki mengulurkan dan menyusut kembali ke telapak tangan mereka, siap untuk merebut celah Satai dan memberinya pukulan berat. 3 siswa baru lainnya, di sisi lain, hanya bisa melihat tindakan Sun Er dan Hu Jia karena Douki mereka benar-benar kelelahan. Saat ini, mereka tidak dapat mengumpulkan sedikit pun kekuatan untuk maju dan membantu. Tentu saja, dengan kekuatan mereka, mereka memang tidak bisa terlibat dalam pertempuran tingkat ini. Dentang, sebuah tinju yang dibungkus dengan api berwarna hijau sekali lagi bertabrakan dengan tinju Satai yang ditutupi oleh Douki armor berwarna emas gelap. Sebuah dentang yang jelas tiba-tiba terdengar. Bahu Xiao Yan bergetar cepat saat dia merasakan kekuatan kuat yang ditransmisikan dari titik kontak antara kepalan tangan mereka. Otot-ototnya berfluktuasi sedikit seperti riak air. Api hijau tiba-tiba menyala di dalam pupil hitamnya saat dia menghirup udara dalam-dalam sementara tangisan rendah dipancarkan dari tenggorokan Xiao Yan. Kristal Do bergetar dengan cepat di dalam pusaran tubuhnya. Gumpalan api berwarna hijau dengan cepat melonjak keluar dari ruang roh penerimaan kecil itu, akhirnya bergerak di sepanjang jalur Qi untuk mencapai tinjunya. Hah! Saat tangisan Xiao Yan terdengar, nyala api berwarna hijau di tangannya tiba-tiba membumbung tinggi. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok besar api yang bergerak di sepanjang titik kontak antara tinju dan langsung menyapu Douki armor Satai. Segera, suara mendesis yang menusuk telinga berulang kali dipancarkan dari Douki armor Satai. Setelah gelombang ledakan kelompok api berwarna hijau ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Dengan memobilisasi api surgawi dalam jumlah besar untuk menyerang, itu tidak hanya menghabiskan banyak douki-nya, tetapi juga menempatkan beban besar pada kekuatan spiritualnya. Api berwarna hijau yang tiba-tiba menempel di tubuhnya menyebabkan ekspresi Satai
yang tersembunyi di bawah Douki Armor, berubah drastis. Suhu yang sangat tinggi berulang kali menembus melalui Douki Armor dari luar. Paling tidak, itu memanggang kulit Satai sampai merah menyala. Sialan, apa sebenarnya nyala api ini? Satai mengeluarkan raungan lembut tapi marah di dalam hatinya. Saat ini Satai sedang marah. Dalam pertukaran sebelumnya, setiap kali dia hendak menyerang tubuh Xiaoyan, api berwarna hijau itu akan mengambil inisiatif untuk menerkam ke arahnya, memaksanya untuk menarik tangannya kembali. Oleh karena itu, dia tidak dapat memanfaatkan celah apapun meskipun pertukaran ini telah berlangsung selama lebih dari 10 menit. Sebaliknya, dia ditekan oleh Xiaoyan ke titik di mana dia bahkan tidak bisa bergerak untuk menang. Beberapa saat yang lalu, dia mendapat kesempatan untuk memberikan pukulan keras, sesuatu yang sulit didapat. Namun, nyala api sialan itu secara kebetulan menempel padanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah pada pertempuran bodoh tanpa harapan seperti ini? Sementara Satai sangat marah di dalam hatinya, tubuhnya dengan cepat menarik kembali. Saat dia melakukannya, apapun yang dia tabrak akan langsung dibakar oleh api berwarna hijau dan berubah menjadi abu. Pada saat ini, Satai tiba-tiba tampak menjadi orang yang menyala-nyala berwarna hijau di mata orang lain sementara dia berulang kali jatuh secara acak. Bahkan baju besi keras di tubuh Satai, yang seperti kulit kura-kura, mulai hangus oleh api berwarna hijau itu hingga berangsur-angsur menjadi pucat. Sama seperti armor Douki telah menjadi samar-samar terlihat, api berwarna hijau, yang telah meninggalkan kendali Xiaoyan, akhirnya padam sangat tiba-tiba dengan suara "siu". Keringat menutupi Satai menghela nafas lega pada api berwarna hijau yang tiba-tiba menghilang. Jika nyala api ini bertahan sedikit lebih lama, dia tidak berani mengatakan berapa lama dia bisa bertahan hanya dengan dagingnya jika armornya dikompromikan. Pada saat yang sama Satai menghela nafas lega, dia mengatupkan giginya dan mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiaoyan dan tanpa sadar tersenyum dingin saat melihat wajah pihak lain yang agak redup. Namun, sebelum tawa dinginnya benar-benar keluar dari mulutnya, ekspresinya tiba-tiba menegang. Di bawah tatapan Satai, dia melihat Xiaoyan yang awalnya berwajah redup melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Yang terakhir dengan cepat menuangkan 3 pil obat bulat sebelum memasukkannya ke mulutnya di depan Satai. Kekuatan obat awal segera mulai menyebar dengan cepat dan keremangan di wajah Xiaoyan sedikit memudar dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Setelah mengkonsumsi pil obat seperti orang akan mengkonsumsi permen, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Satai. Dia menggoyangkan kedua tangannya sedikit dan nyala api berwarna hijau, yang menyebabkan wajah Satai menegang, meledak sekali lagi. Namun, kali ini, itu jelas tidak lagi memiliki kekuatan seperti beberapa saat yang lalu. Namun demikian, hanya ini saja masih menyebabkan sudut mulut Satai berkedut. Bahkan jika orang ini adalah seorang alkemis, dia tidak perlu memakannya seperti itu, kan? Apakah pil obat tidak membutuhkan biaya? Ekspresi Satai berubah sedikit hijau. Namun, di dalam hatinya, dia merasakan kepahitan dan kemarahan yang tak tertandingi. Sudah tidak tahu malu untuk mengandalkan nyala api aneh itu untuk bertarung. Namun, orang ini benar-benar memakan pil obat seperti permen, menggunakannya untuk memulihkan Douki yang telah dia habiskan sepenuhnya. Bagaimana Satai akan melawan ini? Hihi, Xiaoyan tertawa saat melihat ekspresi Satai. Tatapannya menyapu ke arah Sun Er dan Hu Jia di sampingnya. Sesaat kemudian, dia mengangkat dagunya dan mereka bertiga melesat ke depan secara bersamaan. Serangan kuat semuanya menuju Satai. Pada saat ini, kulit kura-kura keras seperti Douki Armor milik Satai pada dasarnya telah dimasak oleh Green Lotus Core Flame milik Xiaoyan sampai tidak ada yang tersisa. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Tunggu. Api berwarna hijau dengan cepat menyalip bidang penglihatan Satai. Saat dia mengingat rasa sakit karena dibakar oleh api tadi, wajah Satai berkerut. Tatapannya dengan cepat menyapu keempat temannya yang telah dikalahkan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam saat suaranya terdengar di hutan kosong seperti guntur, mengejutkan semua orang. 3 serangan tajam tiba-tiba berhenti tepat pada jarak setengah meter dari Satai. Langkah kaki mereka bertiga terhuyung-huyung saat mereka kembali dengan cara yang sangat gesit. Xiaoyan mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Kami telah kehilangan." Satai menghela nafas saat dia berbicara dengan cara yang sangat tidak berdaya. Dengan situasi saat ini,
dia tidak berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan. Tentu saja, jika bukan karena nyala api berwarna hijau di tangan Xiao Yan yang menekannya dalam segala hal, dia akan bisa keluar dan bertarung melawan 3 orang sendirian. Sayangnya, suara tak berdaya yang keluar dari mulut Satai perlahan bergema di tanah kosong hutan. Di bawah kata-kata ini, semua orang terdiam. Kata-kata tiba-tiba dari orang ini yang mengakui kehilangannya memang agak terlalu mengejutkan. Dari tampilan situasi sebelumnya, tampaknya dia menekan Xiao Yan saat mereka bertarung. Awalnya, semua orang berpikir bahwa pertempuran ini akan menjadi lebih intens. Pada akhirnya, suasana hening ini berlanjut cukup lama di tanah kosong sebelum beberapa siswa baru akhirnya pulih. Segera, sorakan seperti guntur mengguncang seluruh hutan sampai berdesir. Bab 453, mendistribusikan harta karun, penyembuhan. Xiao Yan duduk di atas batu di tempat terbuka yang kosong. Di depannya ada meja kayu sederhana di mana tumpukan kartu kristal api ditempatkan secara teratur. Banyak dari kartu kristal api ini memiliki nomor yang sama. 2. Jelas, pemilik kartu kristal api ini secara sial bertemu dengan siswa yang lebih tua dan, energi api, mereka dicuri dari mereka. Puluhan mahasiswa baru duduk bersila di lapangan kosong di depan meja. Meskipun penampilan luar mereka sangat lelah dan canggung, mata mereka dipenuhi dengan energi. Banyak tatapan yang membawa kegembiraan menatap tumpukan kartu kristal api di atas meja. Di sisi lain dari tanah kosong, Satai, Su Xiao, dan yang lainnya bersandar pada batang pohon. Ekspresi di wajah mereka sangat putus asa. Tatapan yang mereka gunakan untuk melihat Xiao Yan di atas batu dipenuhi dengan kebencian tertentu. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan tatapan mereka. Tangan kirinya mengangkat Fire Crystal Card berwarna biru pucat. Setelah itu, dia berulang kali meraih kartu kristal api hitam. Dia menggosok keduanya bersama-sama dan saat cahaya dilepaskan, nomor pada kartu kristal api hitam dengan cepat kembali ke nomor ketika mereka memasuki hutan. Selain itu, Xiao Yan menambahkan 2 hari lagi ke saldo. Akhirnya, angka pada kartu hitam ini berubah dari 2 menjadi 7. Apa yang dilakukan Xiao Yan saat ini secara alami membagi rampasan, masalah penting yang akan memikat hati orang. Kartu kristal api siswa baru itu, yang telah habis sampai hanya tersisa 2 hari, energi api, tidak hanya diisi ulang oleh Xiao Yan, tetapi juga mendapatkan tambahan, energi api, selama 2 hari. Xiao Yan juga dengan murah hati memberi mereka yang beruntung, yang telah menghindari kartu kristal api mereka direbut oleh siswa yang lebih tua, tambahan 5 hari, energi api. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak mendapat bantuan dari siswa baru yang dengan berani keluar semua, tidak mungkin beberapa orang dalam kelompoknya untuk menyelesaikan tugas menelan 3 kelompok Su Xiao dan juga Satai yang lebih kuat kelompok. Cahaya berulang kali melintas di permukaan meja. Lama setelah ini, Xiao Yan akhirnya menghembuskan napas dan meletakkan kartu kristal api hitam terakhir ke bawah. Dia menoleh ke arah Sun Er dan Hu Jia di sampingnya dan berkata, serahkan semua ini kembali ke pemilik aslinya. Sun Er dan Hu Jia menganggukkan kepala saat mendengar ini. Mereka segera mengambil seikat kartu kristal api masing-masing dan melintas ke arah kelompok siswa baru dengan lincah. Setelah itu, mereka mengembalikan berbagai kartu kristal api, yang memiliki tanda unik masing-masing, kembali ke tangan siswa baru dengan wajah bersemangat. Haha, energi api, kita akhirnya kembali ke tangan kita. Beberapa siswa baru memeluk kartu kristal api mereka sendiri dengan kedua tangan. Mereka tidak bisa menahan mulut mereka dan tertawa ketika mereka melihat nomor di atasnya. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat kegembiraan dan wajah penuh kegembiraan dari para siswa baru. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Wu Hao, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Setelah pertempuran selesai, dia dengan cepat mengkonsumsi satu lagi, pil pemulihan energi. Oleh karena itu, corak Wu Hao saat ini telah meningkat pesat. Luka-luka di tubuhnya hanyalah luka luar. Untungnya, dia tidak melukai jalur qi atau tulangnya. Kalau tidak, dia mungkin perlu istirahat selama beberapa waktu untuk pulih sepenuhnya. Xiao Yan berdiri dari batu dan menatap kartu kristal api berwarna biru pucat di atas meja. Setelah pembagian rampasan tadi, masih ada lebih dari 270 energi api yang tersisa di dalam kartu kristal api ini. Setelah mendistribusikan energi api yang tersisa ini di antara mereka berempat, setiap orang akan dapat memperolehnya selama sekitar 60 hari. Panen ini bisa dibilang sangat kaya.
Setelah sementara mentransfer semua energi api yang tersisa di kartu biru pucat ke dalam kartu kristalnya sendiri, Xiao Yan membawanya dan berjalan ke arah sekelompok orang yang wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Keke, maafkan aku. Tidak dapat dibenarkan jika saya tidak memberi mereka semacam hadiah setelah meminta dukungan mereka. Oleh karena itu, saya hanya dapat meminjam sementara dari beberapa dari Anda sebagai pembayaran. Xiao Yan tertawa saat dia berbicara. Segera, kartu kristal di tangannya menembak kembali ke pemiliknya masing-masing seolah-olah mereka memiliki roh. Ah, kali ini kami membuat kerugian sampai ke selangkangan kami. Satai meraih kartu kristal api dengan satu tangan dan mengamati saldo yang tersimpan di dalamnya. Sudut mulutnya tanpa sadar berkedut saat dia memarahi. Di sana dulu adalah hasil pertarungannya di dalam arena pertarungan selama 2 bulan terakhir. Pada akhirnya, Xiao Yan benar-benar mengambil 90%-nya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit di hatinya? Ah, Su Xiao dan yang lainnya di sisinya menghela nafas. Tanpa daya, dalam hati mereka menyalahkan diri mereka sendiri karena serakah. Jika tidak ingin merebut energi api dari siswa baru, bagaimana mereka akan bertemu dengan kelompok Xiao Yan, yang bahkan lebih kejam dari bandit? Sudut mulut Satai berkedut. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan keras, "Kamu, tanyakan saja." Kata pertama masih agak ganas. Namun, setelah dia berhenti sejenak, tubuh Satai menjadi rileks. Saat ini, bagi dia yang menjadi tidak punya uang, bahkan 20 hari senilai energi api, dianggap jumlah yang cukup besar. Keke, Senior Satai, bisakah aku menanyakan sesuatu? Xiao Yan tidak peduli dengan ekspresi mereka saat dia bertanya sambil tersenyum. Satai memutar matanya. Suasana hatinya saat ini sangat buruk dan tidak dalam mood untuk peduli tentang Xiao Yan. 20 hari, energi api, dan Anda memberitahu saya informasi yang ingin saya ketahui. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan bermain dengan kartu kristal api hitam gelap saat dia berkata dengan lembut, "Jika kamu tidak mau, aku bisa pergi dan bertanya pada senior Su Xiao dan yang lainnya. Bisakah Anda memberitahu saya sesuatu tentang grup setan putih terakhir?" Murid Xiao Yan tersenyum saat dia berkata dengan lembut. Saat ini, panen mereka sudah sangat kaya sehingga memberi Xiao Yan perasaan yang berat. Jika dia ingin berhasil membawa panen yang kaya ini ke Akademi Dalam, dia harus mengalahkan grup setan putih terakhir. Kalau tidak, dia pasti akan berakhir menyedihkan, menguntungkan orang lain setelah menghabiskan begitu banyak usaha selama beberapa hari terakhir. Kelompok setan putih. Satai mengangkat alisnya. Jelas, dia juga mengerti maksud Xiao Yan. Tatapannya menyapu para siswa baru di lapangan terbuka, yang sangat lemah sehingga mereka bahkan kesulitan untuk berdiri dan melanjutkan dengan tawa. Kekuatan kelompok setan putih itu sedikit lebih kuat dari kelompok setan hitam kami. Kalimat pertama Satai menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit. Mengalahkan Black Demon Group sudah sangat melukai kekuatan mereka. Yang disebut White Demon Group sebenarnya lebih kuat dari mereka. Mungkin kekuatan anggota kelompoknya mirip, tetapi pemimpin kelompok setan putih, Luo Hou adalah Dowling yang benar-benar kuat. Meskipun dia baru saja memasuki kelas Dowling kurang dari 2 bulan yang lalu, dia jauh lebih kuat dibandingkan denganku, yang hanya memiliki setengah kaki di kelas Dowling. Satai melengkungkan bibirnya dan berkata, "Bukannya aku ingin membunuh harapanmu untuk melarikan diri, tetapi dengan mengandalkan kelompok siswa baru ini, yang kekuatannya telah terluka parah, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa menerobos, bahkan jika kalian semua bersama-sama." Xiao Yan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, "Jika siswa baru ini semua diizinkan untuk pulih sepenuhnya, maka itu mungkin, kan?" Menambahkan beberapa dari kalian, sekelompok sekitar 50 siswa baru adalah sesuatu yang tidak dapat diblokir oleh White Demon Group terlepas dari seberapa kuat mereka. Lagi pula, 2 telapak tangan akan kesulitan mencocokkan 4 tangan. Satai mengangkat bahu. Dia melanjutkan, "Sayangnya, luka yang diderita orang-orang ini cukup serius. Tanpa 3 hingga 5 hari, sulit bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Namun, kompetisi perburuan energi api hanya akan berlangsung selama 1 minggu. Karenanya, Anda tidak bisa menunggu sampai mereka benar-benar pulih." Petik 2. Keke, tidak apa-apa asalkan memungkinkan untuk menerobos dengan kekuatan semua orang. Adapun luka mereka,
Xiao Yan tersenyum sedikit ke arah Satai dan melanjutkan, jangan bilang kamu lupa tentang identitasku. Dilihat dari sudut pandang seorang alkemis, luka-luka ini tidak terlalu serius. Satai sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia langsung terdiam. Dia benar-benar lupa poin ini. Karena orang ini mampu mengendalikan nyala api yang sangat menakutkan itu, kemungkinan dia juga ahli dalam keterampilan alkemisnya. Jika dia memiliki bahan obat yang cukup, dia mungkin benar-benar dapat menyembuhkan siswa baru ini, memungkinkan mereka untuk pulih ke kekuatan puncak mereka dalam waktu singkat. Pada saat itu, ketika hampir 50 siswa baru menyerbu bersama-sama, bahkan jika Luo Hou adalah seorang elit Dowling, kemungkinan dia hanya akan bisa menatap orang yang berdesak-desakan dengan ekspresi terkejut. Xiao Yan bertepuk tangan dan membuat sedikit kontak antara kartu kristal api hitamnya dan kartu kristal Satai. Saat lampu menyala, dia menyerahkan energi api selama 20 hari. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan kembali ke meja sederhana itu. Dia melihat siswa baru itu, yang memegang kartu kristal api mereka dengan wajah bersemangat dan tersenyum ketika dia berkata, semuanya, masih ada satu tantangan terakhir yang harus kita hadapi sebelum kompetisi perburuan energi api berakhir. Selama kita berhasil mengisi daya melalui mereka, kita akan berhasil membawa energi api yang telah kita peroleh di tangan kita ke Akademi Dalam. Jika kita gagal, maka semua energi api yang kita kerjakan akan berakhir dengan kelompok iblis putih. Bertarunglah dengan mereka. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, emosi siswa baru di tanah kosong segera menjadi agak gelisah. Mereka baru saja memulihkan energi api mereka dan sekarang, mereka tahu bagaimana menghargai barang berharga yang sulit didapat ini. Keke, Xiao Yan tertawa pelan. Dia menekan tangannya ke bawah di ruang kosong. Segera, suara itu menjadi sunyi. Tatapannya menyapu tempat itu sambil tersenyum dan melanjutkan, karena semua orang telah memilih untuk tidak menyerah, mari kita bersama-sama mencurahkan kekuatan kita, dan menghadapi tantangan terakhir ini bersama-sama. Namun, sebelum ini, kita harus tinggal di sini selama 1 hari. Setelah 1 hari, saya akan membantu semua orang pulih sepenuhnya dari cedera mereka. Pada saat itu akan menjadi pembalasan terakhir dari kita siswa baru. Petik 2. Senior Xiao Yan, kami akan mendengarkanmu. Dengan contoh sebelumnya mereka mengalahkan kelompok setan hitam, para siswa baru ini tidak lagi meragukan kata-kata Xiao Yan. Oleh karena itu, saat kata-kata Xiao Yan terdengar, banyak tangisan dilepaskan. Nada yang teratur mengguncang hutan sampai berdesir. Di samping, Satai dan yang lainnya menyaksikan sekelompok siswa baru itu beraksi. Mereka tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Meskipun siswa baru ini hanyalah beberapa serigala muda yang baru saja tumbuh gigi, kekuatan bertarung yang mereka tunjukkan di bawah kepemimpinan singa ganas ini, Xiao Yan, sudah jauh melebihi harapan semua orang. Xiao Yan sekali lagi duduk bersila di atas batu. Dia melambaikan tangannya dan kuali obat, bersama dengan sejumlah besar bahan obat muncul di meja di depannya. Dia menjentikkan tangan kanannya dan nyala api berwarna hijau menyala ke dalam kuali obat. Nyala api berwarna hijau melonjak dan terbakar di kuali di dalam hutan yang tenang. Banyak bahan obat semua dibakar dalam api dan esensi mereka diam-diam dikumpulkan. Xiao Yan menghabiskan sepanjang malam untuk memperbaiki beberapa pil obat yang bisa menyembuhkan luka dalam. Puluhan sosok manusia, yang sedang duduk bersila di dalam kawasan hutan yang tenang, tiba-tiba membuka mata mereka saat senja keesokan harinya. Sebuah cahaya diam-diam disimpan. Banyak kikuat menyebar dari dalam tubuh mereka sebelum bergabung menjadi tubuh terintegrasi yang tersebar di seluruh hutan. Pada saat ini para siswa baru membuka mata mereka, Xiao Yan, bersama dengan Sun Er, dan 2 lainnya di atas batu juga perlahan membuka mata mereka. Setelah beristirahat sepanjang hari, mereka bertiga sekali lagi pulih ke kondisi puncak mereka dengan bantuan pil obat Xiao Yan. Xiao Yan berdiri dari batu. Dia melirik Satai dan yang lainnya yang masih berada di sampingnya. Setelah itu, dia berbalik dan melemparkan pandangannya ke siswa baru yang telah memulihkan kekuatan mereka. Dia mengangkat tangannya perlahan sebelum melemparkannya ke bawah. Pergi. Saat suara Xiao Yan terdengar, lusinan sosok manusia melintas di dahan pohon dengan suara desir. Dengan Xiao Yan dan 3 lainnya memimpin mereka segera bergegas menuju pintu keluar hutan satu demi satu. Pertempuran terakhir yang menentukan akan segera dimulai.
Bab 454, Grup Setan Putih. Area kosong ini ditutupi dengan batu. Ketika hutan yang menyebar bertemu dengan wilayah berbatu ini, ia berhenti berkembang. Oleh karena itu, sinar matahari, yang tersebar turun dari langit, tidak menemui halangan apapun saat mengalir ke tanah. Kehangatan sinar matahari menyebabkan tubuh orang merasakan perasaan hangat. Tidak jauh dari daerah berbatu ini terdapat lereng gunung yang membengkak. Ada beberapa batu besar dengan berbagai ukuran yang tersebar di lereng gunung. Pada saat ini, ada cukup banyak orang yang duduk atau berdiri di atas atau di samping batu gunung ini. Orang-orang ini cukup muda, sekitar 24 hingga 25 tahun. Pakaian mereka mungkin berbeda, tetapi mereka semua mengenakan lencana berbentuk menara di dada mereka. Jelas, para siswa ini adalah siswa yang lebih tua dari Akademi Dalam. Di sisi lain lereng gunung, ada sebuah platform yang dibangun di atas batu besar. Dua orang tua duduk di atas batu besar ini. Mereka sebenarnya adalah Penatua Su dan Penatua King, yang telah ditemui Xiao Yan dan yang lainnya sebelum mereka memasuki hutan. Duduk di sekitar mereka adalah beberapa pria parubaya dengan aura tenang. Jelas, mereka seharusnya orang yang bertanggung jawab atas berbagai urusan di Akademi Dalam. Hihi, aku mendengar bahwa siswa baru ini sangat arogan. Mereka benar-benar pergi dan merampok energi api dari siswa yang lebih tua. Tatapan dari puncak lereng gunung menatap area yang agak redup di tepi hutan saat tawa ditransmisikan di antara mereka sendiri. Ya, saya mengetahui dari beberapa kelompok siswa yang lebih tua yang keluar dari hutan kali ini. Ada sekelompok siswa baru yang dipimpin oleh seseorang bernama Xiao Yan, yang tampaknya cukup kuat. Mereka hanya mencari alasan untuk kegagalan mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka setidaknya telah berlatih di akademi dalam selama lebih dari setahun. Sungguh tidak disangka mereka akan kalah di tangan mahasiswa baru. Cek, semoga. Saya mendengar bahwa Satai dari kelompok setan hitam juga telah membawa orang ke dalam hutan. Saya ingin tahu apakah mereka juga bertemu dengan siswa baru. Petik 2. Oh, Satai juga masuk. Maka siswa baru ini dapat dianggap selesai. Satai adalah orang kuat yang akan memasuki kelas Dowling. Betul sekali. Keberuntungan mereka dapat dianggap telah berakhir di sini. Petik 2. Saat banyak bisikan pribadi ditransmisikan kemana-mana, beberapa sosok manusia di tumpukan batu di bawah bergerak sedikit. Mereka segera membuka mata mereka perlahan saat tatapan acuh tak acuh mereka menyapu hutan yang gelap. Kelima sosok manusia ini hanya duduk di bebatuan yang berantakan. Napas mereka panjang dan tenang. Mereka tidak bergerak karena percakapan pribadi yang terdengar di samping telinga mereka. Mereka berlima mengenakan pakaian berwarna putih, seperti aura dingin mereka yang acuh tak acuh. Di antara mereka berlima, yang memiliki aura terkuat adalah seorang pemuda di tengah, yang kulitnya agak putih. Pada saat ini, pemuda berkulit putih ini adalah satu-satunya orang di antara 5 orang yang matanya masih terpejam. Dia duduk bersila di atas batu, dengan tubuhnya tampak mirip dengan patung es. Sedikit aura dingin menyelimuti dan benar-benar menyebabkan beberapa rumput hijau di bebatuan ditutupi oleh embun beku putih. Waktu perlahan berlalu seiring dengan pergerakan matahari di atas kepala mereka. Sama seperti para siswa di lereng gunung ini berpikir bahwa mereka telah menunggu dengan sia-sia hari ini, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang datang dari dalam hutan yang gelap. Segera, semua orang menguatkan semangat mereka. Tatapan mereka semua menyapu ke arah pintu keluar hutan tanpa membuat kesepakatan sebelumnya. Percakapan pribadi yang awalnya berisik juga benar-benar berhenti. Penatua Su dan Penatua King di platform batu di puncak lereng gunung juga perlahan mengangkat kepala mereka. Mereka menyipitkan mata saat mereka melemparkan pandangan mereka ke arah di mana suara langkah kaki berasal. Saat suasana menjadi sunyi, suara langkah kaki yang dipancarkan dari dalam hutan yang gelap menjadi semakin menyedihkan. Beberapa saat kemudian, sepasang kaki melangkah keluar dari pintu keluar hutan hitam pekat. Dengan cepat mengikuti ini, 20 sosok manusia perlahan berjalan keluar. Yang memimpin mereka adalah Satai, Su Xiao, dan yang lainnya. Itu Satai dan yang lainnya, tatapan itu tertuju pada 20 sosok manusia yang berjalan keluar dari hutan. Semua orang di lereng gunung terkejut ketika mereka berbicara dengan suara tercengang. Jangan bilang mereka sudah menghabisi murid baru. Sedikit keraguan melintas di hati semua orang, banyak tatapan diarahkan ke Satai dan yang lainnya yang berjalan keluar dari hutan.
Kelompok 20 orang satai perlahan berjalan menuju tumpukan puing terdekat. Pada saat ini, pemuda dengan kulit pucat juga perlahan membuka matanya. Tatapannya menyapu satai dan yang lainnya. Sesaat kemudian, wajahnya sedikit berubah. Ada keseriusan tambahan dalam suaranya yang acuh tak acuh. Kalian semua benar-benar dikalahkan. Meskipun suaranya lembut, itu tidak diragukan lagi seperti ledakan guntur yang tiba-tiba meraung di langit yang cerah. Itu segera meledak di antara siswa akademi dalam di lereng gunung sampai mereka tercengang. Wajah mereka kusam. 20 siswa yang lebih tua yang kuat sudah cukup untuk menyapu semua siswa baru dalam pertempuran. Namun, sekarang setelah mereka mendengar apa yang dikatakan pemuda berwajah pucat itu, mereka semua benar-benar dikalahkan di tangan siswa baru. Meskipun hati mereka sangat terkejut, siswa akademi dalam tidak memiliki banyak keraguan atas kata-kata yang diucapkan oleh pemuda berwajah pucat ini. Dengan kemampuan dan penglihatannya, tidak sulit baginya untuk melihat melalui apa yang terjadi. Oleh karena itu, pada saat ini, semua siswa tidak bisa tidak merasa agak linglung. Siswa baru saat ini sudah kuat sedemikian rupa. Satai tidak merasa terkejut bahwa pemuda berwajah pucat itu melihat semuanya secara sekilas. Dia melambaikan tangannya dan tanpa daya berkata, orang-orang itu sangat kuat. Pengalaman tempur mereka juga jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan siswa baru biasa. Petik 2. Kata-kata Satai sekali lagi menyebabkan gelombang suara, dari menelan air liur, muncul di lereng gunung. Beberapa siswa tua tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hati mereka saat mereka menghirup udara dingin yang dalam. Bahkan, grup setan hitam, dikalahkan oleh siswa baru. Apakah kumpulan siswa baru ini benar-benar sangat kuat? Serahkan sisanya pada kami. Biarkan saya melihat betapa hebatnya kelompok siswa baru ini, yang telah mengejutkan seluruh akademi dalam. Pemuda berwajah pucat itu perlahan berdiri dari batu dan menegakkan tubuhnya. Rasa dingin yang samar, tiba-tiba menyerbu keluar dari tubuhnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Tatapan Satai membawa sedikit keanehan saat dia melihat udara dingin pada pemuda berwajah pucat itu. Sebuah busur mengambang terangkat dari sudut mulut Satai. Dibandingkan dengan pertarungan jarak dekat miliknya sendiri, afinitas es orang ini, Douki, kemungkinan akan mengalami pengekangan yang lebih besar di bawah nyala api berwarna hijau yang menakutkan dari orang itu. Luohou, murid baru tahun ini memang sangat kuat. Saya pikir mungkin kelompok terakhir Anda ini kemungkinan tidak dapat menghentikan mereka. Satai merentangkan tangannya dan berkata, minggir. Kalian semua telah kehilangan kualifikasi untuk tinggal di sini. Pemuda berwajah pucat itu mengabaikannya. Nada suaranya masih sangat tenang. Baik, saya percaya bahwa Anda juga tidak akan segera memiliki kualifikasi. Petik 2. Satai tidak menjadi marah. Dia tertawa dingin. Bersama dengan Su Xiao dan yang lainnya, dia perlahan mundur menuju lereng gunung. Mereka baru saja mendaki lereng gunung ketika sekelompok besar suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari dalam hutan yang gelap. Mengikuti munculnya suara angin yang menderu ini, tatapan yang diarahkan pada Satai dan yang lainnya sekali lagi kembali ke pintu keluar hutan. Tidak lama setelah pandangan mereka bergeser, cabang-cabang pohon di dalam hutan dengan cepat bergoyang. Segera, banyak sosok manusia dengan cepat keluar dari dalam hutan lebat. Akhirnya, mereka mendarat di bawah sinar matahari dengan satu lutut di tanah. Ada banyak sosok manusia. Jika seseorang menghitung dengan hati-hati, sebenarnya ada tidak kurang dari 40 orang. Melihat angka-angka ini, tidak hanya suara-suara heran yang terdengar dari lereng gunung di sekitarnya, tetapi wajah pemuda berwajah pucat itu juga sedikit berubah. Sungguh di luar dugaan ternyata ada seseorang yang mampu mengumpulkan semua siswa baru. Ini adalah langkah besar, tapi siapa orang ini? Penatuasu menghela nafas karena terkejut dari platform batu saat dia melihat lusinan siswa baru yang muncul. Kompetisi perburuan energi api, tahun-tahun sebelumnya tidak kekurangan orang yang ingin mengumpulkan semua siswa baru untuk bertarung secara keseluruhan. Namun, karena setiap siswa baru bersikap arogan, jarang ada orang yang berhasil mencapainya. Saya pikir, itu harus menjadi pria muda bernama Xiao Yan. Bukankah orang tua itu Hu Gan mengatakan bahwa selama kompetisi kualifikasi, orang ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 3, 4, atau 5 siswa baru bergandengan tangan, Penatua King menyuarakan pikirannya. Penatua Su mengangguk sedikit. Dia menyuarakan beberapa pujian di dalam hatinya. Xiao Yan ini memang bibit yang bagus. Para siswa baru di depan tumpukan batu,
yang telah keluar dari hutan, mengangkat kepala mereka saat mereka menyapu pandangan mereka ke siswa yang lebih tua di lereng gunung dengan mata yang mengandung berbagai jenis emosi. Akhirnya, mereka menyebar ke kedua sisi dan membuka jalan kecil di tengah. Para siswa baru menyebar dan tepi jalan kecil tetap terhubung langsung dengan pintu keluar hutan yang gelap. Langkah kaki lembut terdengar di tempat itu dan 4 sosok manusia segera keluar perlahan dari kegelapan. Akhirnya, mereka melewati jalan kecil yang dibentuk oleh kerumunan manusia sebelum muncul tepat di depan para siswa baru. Yang memimpin mereka adalah seorang pemuda berjubah hitam yang membawa penggaris hitam besar yang hampir setinggi dia. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan tatapannya memindai seluruh tempat. Akhirnya, berhenti pada 5 pemuda berpakaian putih di atas tumpukan batu. Dia menangkupkan tangannya saat dia bertanya sambil tersenyum, kalian para senior harus menjadi kelompok terakhir dari kompetisi berburu. Energi api, tahun ini, kelompok setan putih, kan? Pemimpin kelompok setan putih, Luo Hou. Tatapan pemuda berwajah pucat itu menyapu mereka berempat. Itu berhenti sejenak di Sun Er dan Hu Jia sebelum dengan cepat menatap tajam ke arah Xiao Yan, yang berdiri di tengah saat dia perlahan berbicara. Pemimpin siswa baru, Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara dengan lembut dengan mengikuti cara bicara Luo Hou. Luo Hou mengangguk. Udara dingin di sekitar tubuhnya menjadi semakin padat. Kekuatan yang kuat muncul dari dalam tubuhnya dan menyelimuti area ini yang dipenuhi dengan tumpukan batu. Beberapa ekspresi siswa baru yang lebih lemah berubah karena mereka tidak bisa menahan tekanan dari kekuatan ini, yang bahkan lebih besar dari Satai. Wajah Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan sedingin es di sekujur tubuhnya. Seperti yang dikatakan Satai, orang ini adalah Dou Ling yang benar-benar kuat. Saat mereka memikirkan hal ini di dalam hati mereka, Xiao Yan menoleh untuk bertukar pandang dengan Sun Er dan 3 orang lainnya. Dia sedikit mengangguk dan mereka berempat maju selangkah secara bersamaan. Segera, 4 daukis yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh mereka. Keempat kekuatan terjalin di udara sebelum akhirnya bergabung bersama, menghalangi kekuatan sedingin es yang mengelilingi tubuh mereka. Saat mereka berempat bergerak, lusinan siswa baru itu juga melepaskan kekuatan dengan kekuatan yang berbeda-beda. Meskipun kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan satu pun dalam kelompok Xiao Yan jika mereka dilihat secara individual, jumlah dari jumlah tersebut menyebabkan kekuatan segera menjadi yang terkuat yang hadir. Dengan superimposisi semua siswa baru, termasuk kelompok 4 pria Xiao Yan, kekuatan dominan es dingin dari Luo Hou pada dasarnya rusak saat bersentuhan. Melihat bahwa pemimpin kelompok mereka menderita kekalahan, 4 anggota, grup setan putih, lainnya juga buru-buru melepaskan kekuatan mereka dan bersama-sama, mereka akhirnya berhasil melawan kekuatan kuat dari sisi lain. Dalam pertukaran awal mereka, kelompok Xiao Yan mengandalkan jumlah mereka untuk menekan kelompok setan putih. Keuntungan dalam jumlah tampak sangat jelas di sini. Kemenangan yang mereka peroleh dalam bentrokan aura mereka ini juga membuat kepercayaan semua siswa baru melambung tinggi. Sedikit kekhawatiran yang terbentuk karena Luo Hou sebelumnya juga segera dan sepenuhnya teratasi. Xiao Yan mengambil satu langkah ke depan. Tatapannya menatap Luo Huo, menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan suara yang jelas, Luo Huo senior. Bisakah Anda mengizinkan kami melewati pos pemeriksaan terakhir ini? Petik 2. Suara Xiao Yan bergema dengan kuat di seluruh tempat yang berserakan batu, menyebabkan seluruh lereng gunung menjadi sunyi. Ekspresi Luo Hou acuh tak acuh. Matanya sama menatap tajam pada Xiao Yan. Itu lama kemudian sebelum mulutnya bergerak sedikit. Satu kata dingin diludahkan. Tidak. Pada saat ini, suasana tiba-tiba membeku seolah-olah lengan semua orang ditarik. Bab 455, Pertarungan Besar Terakhir. Saat kata sedingin es keluar dari mulut Luo Hou, seluruh lereng gunung batu tiba-tiba menjadi sunyi. Dari suasana siap bertarung, semua orang mengerti dengan jelas di dalam hati mereka bahwa kemungkinan masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Pertarungan besar yang intens tidak bisa dihindari. Tatapan Xiao Yan menatap wajah Luo Hou dengan saksama. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk kecil. Suaranya itu juga menjadi jauh lebih dingin, karena senior Luo Hou tidak mau membiarkan kami lewat, maka kami hanya bisa menyinggungmu. Tangan Xiao Yan perlahan memegang gagang Heavy Swan Ruler. Dia segera dan tiba-tiba menggambarnya. Bayangan hitam menembus udara dan angin kencang. Menyapu beberapa pecahan batu di depannya. Penguasa itu menunjuk ke samping ke tanah.
Douki berwarna hijau melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Karena masalah sudah berkembang ke titik seperti itu, mereka telah mencapai tahap di mana mereka tidak bisa menyerah karena perubahan peristiwa yang tidak terduga. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Mengikuti tindakan Xiao Yan, Douki juga mulai dengan cepat keluar dari tubuh Sun Er dan dua orang lainnya yang berdiri di sampingnya. Gelombang kekuatan yang kuat berulang kali berdesir. Pasukan mereka mengunci Luo Hou, yang berdiri di tengah, dari jauh. Untuk mengalahkan musuh, seseorang harus terlebih dahulu mengalahkan raja mereka. Orang yang paling merepotkan di kelompok setan putih, ini adalah Luo Hou ini. Selama mereka mengalahkannya, mereka tidak perlu khawatir tentang yang lain. Aku akan memblokir Xiao Yan dan tiga lainnya. Ye Hao, kalian berempat menghentikan siswa baru itu. Jangan menyebar saat Anda bertarung. Meskipun ada banyak siswa baru, mereka tidak tahu bagaimana bekerja sama. Selama Anda dengan kuat menahan diri, dan mengandalkan penggabungan 4 dokis sinergis Anda memiliki peluang kemenangan yang cukup tinggi. Udara dingin berwarna putih samar berulang kali merembes dari tubuh Luo Hou. Tatapannya melirik Xiao Yan dan tiga lainnya sebelum beralih ke anggota White Demon Group dan berbicara. Mata tajamnya yang dingin bisa melihat kelemahan para siswa baru dengan sekali pandang. Ya, mendengar ini, keempat anggota White Demon Group itu menjawab dengan suara berat. Douki di tubuh mereka melonjak, dan benang udara dingin mulai dilepaskan dari tubuh mereka. Dari kelihatannya, tampaknya semua anggota kelompok setan putih ini berlatih afinitas es Douki. Xiao Yan tampak terpengaruh saat dia melihat udara dingin di sekitar keempat orang itu. Kekuatan yang dilepaskan dari kolaborasi Douki dengan afinitas yang sama akan dapat meningkat secara signifikan. Dilihat dari titik ini, kekuatan keseluruhan grup setan putih secara signifikan lebih kuat daripada grup setan hitam yang dipimpin oleh Satai. Tidak heran mereka adalah orang-orang yang menjaga pos pemeriksaan terakhir. Luo Hou ini sebenarnya berani menghadapi 4 lawan sendirian. Jika orang ini tidak sombong, maka itu berarti dia memiliki beberapa kartu truf dan kekuatan tersembunyi. Xiao Yan berbicara kepada Sun Er dan dua lainnya dengan lembut karena pemikiran ini bertahan untuk sementara waktu di dalam hatinya, kita tidak perlu melakukan pemanasan dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, Anda semua tidak perlu menahan apapun. Cobalah yang terbaik untuk mengalahkannya. Jangan buang waktu bahkan sedetik atau mungkin ada beberapa kejadian tak terduga jika kita menunda lebih lama lagi. Ya, mereka bertiga mengangguk kecil. Douki di tubuh mereka seperti banjir yang bergejolak karena dengan cepat melewati jalur Qi di tubuh mereka. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebar ke tubuh mereka bertiga. Dalam kondisi itu, yang mereka butuhkan hanyalah bergerak sedikit, Douki yang melonjak akan mengikuti keinginan mereka, dan melepaskan serangan yang menggelegar. Mengikuti Douki dari kedua belah pihak yang meresap ke seluruh tubuh mereka, suasana tegang samar-samar menjadi lebih tajam. Semua siswa yang lebih tua di lereng gunung tetap diam. Saat ini, kelompok setan putih adalah rintangan terakhir dalam kompetisi perburuan energi api ini. Bahkan jika mereka tidak dapat memblokir serangan siswa baru, kelompok Xiao Yan mungkin akan mematahkan kutukan bahwa kompetisi berburu energi api adalah periode paling pahit bagi siswa baru sebelum memasuki akademi dalam. Dapatkah kelompok Xiao Yan mengalahkan kelompok setan putih? Dari salah satu sudut lereng gunung, Su Xiao menyaksikan kedua belah pihak saling bertepuk tangan di bawah, dan mau tidak mau berbisik kepada Satai yang duduk di sampingnya. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka memiliki peluang dan hanya itu. Saya tidak bisa mengatakan banyak tentang yang lain. Bagaimanapun, terlepas dari apakah kita sedang mendiskusikan kekuatan individu atau kekuatan kelompok, grup setan putih jauh lebih kuat daripada grup setan hitam. Xiao Yan dan yang lainnya mampu mengalahkan kita, tetapi mereka mungkin tidak mendapatkan keuntungan saat menghadapi grup setan putih. Satai menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak jelas tentang hasil akhirnya dan hanya bisa memberi Su Xiao jawaban yang tidak jelas. Su Xiao hanya bisa tersenyum tanpa daya ketika dihadapkan dengan jawaban yang tidak jelas ini. Dia menoleh dan melemparkan pandangannya ke wajah yang sangat tajam di dekat tumpukan batu yang berantakan. Suasana area berbatu yang berantakan, tempat semua tatapan berkumpul, menjadi semakin tegang. Ekspresi semua orang perlahan menjadi serius. Cahaya Douki di permukaan diperpanjang dan dikontrak, seperti perasaan semua orang saat ini, mengalami kesulitan untuk menenangkan diri.
Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Sebuah fragmen batu dari gunung tiba-tiba berguling dan menabrak batu di tempat lain. Segera, itu hancur berkeping-keping. Suara jernih yang tiba-tiba itu tidak diragukan lagi seperti melempar batu ke permukaan danau yang tenang. Segera, gelombang besar akan naik dan turun. Lusinan daukis berwarna berbeda melonjak keluar dari tanah berbatu yang berantakan. Rona itu indah karena banyak warna. Dauki yang mengalir liar secara langsung menyebabkan tekanan di area tersebut melonjak. Beberapa rumput hijau yang tinggi dan lurus menekuk tubuh mereka dari tekanan yang disebabkan oleh Dauki ini. Bertarung. Saat kekuatan melonjak, dua tangisan simultan dikeluarkan dari mulut Xiao Yan dan Luo Hou tanpa perencanaan sebelumnya. Saat kedua suara ini terdengar, suasana tegang tiba-tiba pecah. Saat sosok manusia melintas, raungan rendah, yang berisi niat bertarung yang berapi-api, bergema tanpa menghilang di medan perang. Pada saat teriakan itu terdengar, tangan Xiao Yan tiba-tiba mengencang di gagang penguasa. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan energi berwarna hijau meledak di bawah kakinya. Tekanan yang disebabkan oleh gelombang energi yang bergejolak secara langsung mengubah tubuh Xiao Yan menjadi bayangan hitam saat melesat ke tengah tanah berbatu tempat Luo Hou berdiri. Ketika tubuh Xiao Yan bergerak, Sun Er dan dua lainnya di belakangnya mengikuti dengan cermat. Kesenjangan antara mereka berempat dipertahankan dalam radius 1 meter. Pada jarak ini, mereka berempat bisa bergandengan tangan kapan saja dan di mana saja untuk menangani serangan tajam yang datang dari segala arah. Mengenakan biaya. Di belakang kelompok 4 orang Xiao Yan, ada sekelompok besar siswa baru yang menderu keras saat mereka menyerbu. Meskipun formasi mereka tersebar, kekuatan mereka adalah yang terkuat karena mereka memiliki begitu banyak orang. Ekspresi di wajah keempat anggota dari grup setan putih itu acuh tak acuh. Mereka tidak merasa takut sedikit pun karena jumlah yang besar dan sikap yang kuat dari kelompok Xiao Yan. Tangan mereka bergetar dan 4 batang logam berwarna putih, yang panjangnya 5 kaki, melintas dan muncul. Teriakan pelan terdengar saat keempat orang itu meminjam kekuatan batang logam yang menyentuh tanah untuk menembak ke depan. Mereka dengan cepat menembak melewati 4 kelompok pria Xiao Yan. Akhirnya, keempat batang logam itu menari dengan liar, seperti angin yang berputar, dan akhirnya menghentikan semua belasan siswa baru yang tersisa di belakang. Xiao Yan tidak menoleh saat mendengar suara angin menderu di belakangnya. Tatapannya menatap tajam ke arah Luo Hou, yang tubuhnya berdiri tegak di atas sepotong batu. Xiao Yan mencengkeram penguasa berat di tangannya dan segera menggunakan kekuatannya untuk meretas ke bawah. Cahaya Dauki yang tajam dan berwarna hijau segera meledak keluar dari penggaris. Melepaskan Dauki ke lingkungan seseorang. Ini adalah metode menyerang yang mewakili Dadoushi. Ini mirip dengan serangan jarak jauh oleh seorang praktisi. Setelah cahaya Dauki berwarna hijau muncul, Sun Er dan dua lainnya juga melepaskan 3 cahaya kuat. 4 cahaya menembus penghalang udara saat mereka membawa angin kencang dan menabrak Luo Hou. Wajah Luo Hou acuh tak acuh saat dia melihat 4 proyektil Dauki yang bergejolak ditembakkan. Tangannya sedikit gemetar dan batang logam dingin sepanjang 10 kaki, yang tampaknya dibentuk dari es dingin, melintas dan muncul. Tangannya memegang tubuh tongkat panjang dengan erat dan ujung tongkat itu menusuk dengan eksplosif. Segera, orang bisa melihat gambar tongkat berulang kali dan terus-menerus muncul di udara. Setiap gambar batang dengan kokoh menabrak 4 cahaya. Setelah ini diulang beberapa kali, 4 pancaran, yang berisi kekuatan kuat, benar-benar dihamburkan dengan paksa olehnya. Kekuatan ini adalah sesuatu yang sangat dikagumi orang. Dia memang layak menjadi Dou Ling yang kuat. Sungguh serangan yang tajam. Serangan Luo Hou ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Melihat hanya pada tindakan meredakan 4 cahaya ini, kekuatan Luo Hou ini jauh lebih kuat daripada pemimpin sekte junior dari sekte darah yang telah dibunuh Xiao Yan di wilayah pojok hitam. Tentu saja, sebagian alasannya di sini adalah bahwa metode Qi yang digunakan pemimpin sekte junior untuk meningkatkan kekuatannya adalah trik yang terlalu murah. Oleh karena itu mengakibatkan Dauki di dalam tubuh yang terakhir menjadi dangkal. Jika dia benar-benar bertarung dengan seseorang, kekuatan orang itu paling banyak berada di puncak kelas Dadoushi. Pikiran ini melintas di hatinya dan dengan cepat menghilang saat ekspresi Xiao Yan menjadi serius. Penguasa berat di tangannya mengeluarkan suara, "Qi", saat memotong udara, berubah menjadi bayangan hitam yang membawa suara menyedihkan.
Tubuhnya bergerak naik dan turun seperti setengah lompatan saat dia dengan kejam meretas Luo Hou. Di belakang Xiao Yan, telapak tangan energi yang berisi beberapa api berwarna emas, cambuk panjang berwarna hijau, dan pedang berat berwarna darah, juga membawa kekuatan kuat mereka sendiri saat mereka membentuk bentuk seperti kipas, benar-benar mengelilinginya, daerah sekitar Luo Hou. Melihat serangan terkonsentrasi dari 4 kelompok pria Xiao Yan di bawah, beberapa ekspresi siswa yang lebih tua di lereng gunung tanpa sadar berubah. Ini karena mereka memahami dengan jelas di dalam hati mereka bahwa jika mereka yang menerima serangan itu, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan saat kontak. 4 orang ini memang sangat kuat. Terutama pemuda berjubah hitam itu, beberapa hati para siswa yang lebih tua tidak bisa menahan untuk tidak menghela nafas. Setelah secara pribadi menyaksikan serangan para siswa baru ini, mereka akhirnya mengerti mengapa para siswa yang lebih tua, yang telah berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api, tahun ini, telah dikalahkan secara menyedihkan. Hanya pada saat inilah mereka tiba-tiba mengerti. Bukan karena kekuatan siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api lemah, melainkan kekuatan siswa baru tahun ini terlalu kuat. Saat ini, pikiran ini dengan cepat berputar di hati semua orang di lereng gunung. Luo Hou, yang diam-diam berdiri di medan perang tanpa bergerak, akhirnya bergerak. Tangannya memegang batang logam dingin dengan erat. Tapak udara dingin seperti kabut menyebar dari batang saat teriakan dingin yang dalam terdengar. Tongkat pemintal dingin melingkar. Saat teriakan Luo Hou terdengar, udara dingin, dalam bentuk kabut, menyelimuti batang logam dingin segera berguling dan naik. Sebuah busur misterius terbentuk dari rotasi. Segera, udara dingin membentuk perisai es berbentuk lingkaran di bawah rotasi cepat dari udara dingin, benar-benar membungkus tubuh Luo Hou di dalamnya. Bang! Bang! 4 serangan ganas tiba-tiba mendarat dari atas pada perisai es yang terbentuk dari batang logam yang berputar cepat. Segera, suara teredam yang dalam bergema di seluruh area berbatu yang berantakan. Kekuatan yang kuat mengikuti perisai es dan menyebar ke bawah sebelum mereka akhirnya dengan terampil dibuang ke batu. Batu itu segera retak, membentuk banyak garis retakan sebelum meledak menjadi pecahan batu dengan ledakan. Nyah! Tubuh Luo Hou sedikit membungkuk saat tangisan dingin keluar dari mulutnya. Batang logam dingin yang berputar cepat tiba-tiba berhenti. Segera, ujung tongkat dengan cepat menusuk ke depan, sekali lagi membentuk bayangan yang memenuhi langit. Itu dengan kejam menyerang senjata kelompok 4 orang Xiao Yan. Kekuatan yang tiba-tiba meletus langsung mengguncang mereka berempat sampai mereka buru-buru mundur 2 langkah. Bertarung melawan 4 orang sendirian, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kalah. Kesenjangan antara Dowling yang kuat dan Da Douci memang sulit diukur. Asteris mengaum asteris, bagus. Tunjukkan pada siswa baru yang arogan itu seperti apa sebenarnya keterampilan itu. Melihat bahwa serangan awal kelompok 4 pria Xiao Yan gagal, sorak-sorai segera terdengar di lereng gunung. Tubuh Xiao Yan berjungkir balik di udara sebelum segera mendarat di atas batu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Hou yang dingin dan acuh tak acuh sebelum perlahan menghembuskan napas. Kekuatan pihak lain bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Terlebih lagi, menambahkan fakta bahwa tongkat berspesialisasi dalam pertahanan, kemungkinan akan sangat sulit untuk mengalahkannya dalam waktu singkat bahkan jika mereka berempat bergandengan tangan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er dan 2 lainnya juga mundur ke sisinya dengan kerutan di wajah mereka. Pertahanan seperti kura-kura dari pihak lain menyebabkan mereka merasa seperti harimau yang memakan landak, tidak memiliki tempat untuk memulai. Xiao Yan melirik lingkaran pertempuran yang kacau di belakangnya. Dia segera merajut alisnya erat-erat. Kekuatan 4 anggota, White Demon Group, juga melebihi harapannya. 4 batang logam menari seperti 4 perisai logam. Ketika serangan seorang siswa baru biasa mendarat di atasnya, tidak hanya itu tidak efektif tetapi juga akan dipantulkan kembali oleh kekuatan aneh yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 5 menit setelah pertarungan ini dimulai, tidak kurang dari 5 siswa baru tergeletak di tanah setelah tubuh mereka menjadi lemah karena batang logam menyentuh mereka. Dari kelihatannya, tampaknya akan ada siswa baru yang kehilangan kemampuan bertarungnya setiap sekitar 1 menit. Kesenjangan antara kelas ditampilkan secara menyeluruh dalam lingkaran pertempuran ini. Hampir lebih dari 40 siswa baru kelas Douci sebenarnya tidak dapat melakukan apapun terhadap 4 siswa kelas Da Douci yang lebih tua. Perbedaan besar semacam ini menyebabkan orang tidak dapat menahan napas secara emosional.
Pertarungan ini baru saja dimulai tetapi situasinya sudah mulai bergeser jauh dari harapan. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Mahasiswa baru itu memang sepiring pasir yang berserakan. Tahun ini, jika bukan karena Xiao Yan, yang memiliki kemampuan mengumpulkan yang sangat hebat, kemungkinan mereka akan seperti tahun-tahun sebelumnya, dirampok oleh siswa yang lebih tua sampai mereka tidak memiliki apa-apa. Di lereng gunung, Satai menatap lusinan orang yang bertarung melawan 4 orang. Bukan hanya kelompok sebelumnya yang tidak berhasil, tetapi mereka malah berulang kali kehilangan lebih banyak siswa. Satai hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Ya, Su Xiao dan yang lainnya di sampingnya mengangguk. Secara keseluruhan kekuatan mahasiswa baru tahun ini tidak lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, di tahun-tahun sebelumnya, orang seperti Xiao Yan, yang memiliki keberanian dan tekad untuk mengumpulkan semua siswa baru, tidak muncul. Namun, bahkan jika itu masalahnya, hanya sekelompok orang yang tidak lengkap yang tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan, kelompok setan putih, harimau terkuat yang menghalangi jalan mereka. Pertempuran ini tidak bisa diseret terlalu lama. Semakin lama diseret, semakin tidak menguntungkan bagi kelompok Xiao Yan. Melihat penampilan para siswa baru itu, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengepung dan mengalahkan kelompok setan putih. Sebaliknya, jika terus seperti ini, paling lama 20 menit atau lebih, mereka akan benar-benar habis. Pada saat itu, begitu anggota kelompok setan putih membebaskan tangan mereka, kelompok Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Satai berkata tanpa daya. Meskipun dia sangat memikirkan api aneh berwarna hijau yang digunakan Xiao Yan, terlepas dari bagaimana nyala api itu menekan afinitas es Luo Hou Douqi, teknik batang luar biasa yang terakhir digunakan masih mampu memblokirnya. Tampaknya terlalu dini baginya untuk bermegah lebih awal. Selama Satai dan yang lainnya sedang mendiskusikan situasi yang dihadapi kelompok Xiao Yan juga menemukan hal yang sama. Dia menghela nafas panjang dan berkata, sepertinya kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Xiao Yan memasukkan penggaris berat dengan kasar ke dalam garis retakan batu. Dia menoleh ke arah Sun Er dan 2 orang lainnya sebelum berkata dengan suara yang dalam, tunda dia. Beri aku waktu. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Yaowan berwarna ungu melesat ke mulutnya. Dia mengunyah sedikit dan segera meludahkan sekelompok api ungu di depan tatapan semua orang. Nyala api mendarat di telapak tangannya. TL, dan Wan Yaowan, item berbentuk pil yang tidak memiliki efek obat dan berpotensi berbahaya untuk dikonsumsi. Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar memuntahkan sekelompok api esensi berwarna ungu, lereng gunung segera menjadi gempar. Satai dan yang lainnya, yang awalnya merasa menyesal atas ketidakberuntungan yang dihadapi kelompok Xiao Yan juga memiliki ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa selain api berwarna hijau, Xiao Yan sebenarnya memiliki api berwarna ungu lainnya. Penatua Su dan Penatua King di platform batu juga mengangkat alis mereka karena terkejut saat ini. Xiao Yan mengabaikan kebisingan dari seluruh tempat. Dia dengan erat memegang api berwarna ungu dengan tangan kirinya sementara dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Jarinya memutar sedikit dan nyala api berwarna hijau yang elegan sekali lagi mengeluarkan suara berdenyut, dan berubah menjadi sekelompok api hijau, yang berhenti di atas tangan kanannya. Setelah munculnya api berwarna hijau, suhu wilayah ini tiba-tiba naik. 2 api berwarna, yang membubung menyinari wajah-wajah yang tercengang itu, menyebabkan pemandangan itu tampak sangat lucu. Ini adalah ekspresi Penatua Su dan Penatua King, yang dengan santai bersandar di punggung kursi mereka di platform batu, tiba-tiba berubah begitu nyala api berwarna hijau muncul. Tubuh mereka tiba-tiba tegak dan mata mereka menatap tajam ke api hijau yang elegan. Sesaat kemudian, mereka saling bertukar pandang dan melihat keterkejutan dalam tatapan satu sama lain. Api surgawi. Pengetahuan mereka secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Satai dan yang lainnya. Oleh karena itu, saat api inti teratai hijau muncul, mereka berdua dapat mengenali detail yang tepat darinya. Hujia terkutuk ini. Dia sebenarnya bahkan tidak memberitahu kami tentang informasi penting seperti itu. Sungguh lelaki tua yang kacau balau, kejutan di mata mereka masih tersisa saat Penatua Su dan Penatua King saling bergumam. Mata Luo Hou menatap tajam pada 2 api berwarna di tangan Xiao Yan.
Ekspresi dingin dan acuh tak acuhnya yang biasa akhirnya menjadi sangat serius. Saat dia berlatih afinitas es Doki, dia sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Saat api berwarna hijau muncul, dia pada dasarnya terkejut menemukan bahwa Doki yang sedingin es di tubuhnya benar-benar menjadi lamban. Api apa itu? Itu benar-benar dapat mempengaruhi aliran Doki di tubuhku. Di atas kesungguhan di wajah Luo Hou, ada keheranan tambahan. Tangannya memegang batang logam yang dingin dengan erat saat dia berusaha keras untuk memaksa Doki-nya mengalir, mencoba yang terbaik untuk menghilangkan perasaan tersumbat itu. Melihat dua api berwarna berbeda di tangan Xiao Yan, Sun Er dan dua lainnya mengerti niatnya. Mereka mengangguk dan mereka bertiga segera membentuk formasi berbentuk segitiga dan secara eksplosif menembak ke arah Luo Hou. Doki mereka melonjak liar dan mereka benar-benar melepaskan Doki di tubuh mereka hingga batasnya. Luo Hou tidak berani meremehkan serangan tajam dari tim tiga orang Sun Er. Meskipun dia sangat takut pada Xiao Yan di belakang mereka, dia hanya bisa melambaikan batang logam dingin di tangannya saat ini dan menerima semua serangan dari mereka bertiga. Setelah itu, dia melakukan serangan balik yang paling ganas, berharap untuk mengalahkan mereka bertiga dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pada saat itu, kekuatan bertarung Xiao Yan, yang telah kehilangan teman-temannya, akan sangat berkurang. Tentu saja, idenya bagus tapi tim tiga orang Sun Er tidak seperti siswa baru biasa itu. Setelah beberapa hari berkolaborasi melawan musuh mereka, mereka sudah berlatih sampai ada kesepahaman dalam kerja sama mereka. Meskipun mereka bertiga tidak dapat menembus pertahanan batang logam Luo Hou, bahkan setelah bekerja sama, mereka setidaknya dapat menyebabkan dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya untuk mengganggu Xiao Yan. Dengan kelompok Sun Er menunda Luo Hou, telapak tangan Xiao Yan sudah mulai secara bertahap melakukan kontak di depan tatapan semua orang. Melihat tindakannya ini, para siswa yang lebih tua dari akademi dalam mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi ekspresi Penatua Su dan Penatua King di platform batu berubah secara drastis. Dengan pengalaman mereka, mereka secara alami memahami dengan jelas kekuatan besar macam apa yang akan terbentuk ketika api seperti itu bergabung. Orang gila ini, haruskah kita bertindak untuk menghentikannya? Tetua King bergumam. Dia segera menoleh dan meminta Penatua Su di sisinya. Penatua Su merajut alisnya erat-erat. Matanya tidak berkedip saat dia menatap wajah tenang dan tenang Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tampaknya memiliki kepercayaan diri. Bagaimana ini bisa? Bahkan jika seseorang adalah seorang elit Dou Huang, seseorang tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Begitu dia kehilangan kendali dan ledakan terjadi, kekuatan destruktif yang dilepaskan lebih dari sekadar menakutkan, kata Penatua King dengan suara yang dalam. Mari kita lihat. Tatapan Penatua Su tidak membuat gerakan sedikit pun. Yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan suara lembut. Kamu, melihat ini, Penatua King hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Doki yang tak terbatas di tubuhnya juga mulai beredar, siap untuk menangani situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Lagi pula, ada banyak siswa di sini yang mengamati pertarungan. Di bawah fokus semua tatapan, api berwarna hijau di tangan Xiao Yan akhirnya membuat kontak dengan api berwarna ungu. Segera, gumpalan bibit api hijau dan ungu mulai menyebar dengan cepat dari titik kontak. Di tempat di mana keduanya melakukan kontak, ruang itu tampaknya terkoyak oleh kekuatan yang kuat sampai mulai berfluktuasi. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat dia menatap dua api berwarna berbeda, yang saling terkait satu sama lain. Dia bertepuk tangan dengan keras, tampak seolah-olah dia telah melakukan ini ratusan kali. Mengikuti suara teredam yang jelas, kedua api itu secara paksa bergabung menjadi sekelompok api hijau dan ungu. Kekuatan spiritual keluar dari alisnya, mempertahankannya pada keseimbangan yang misterius. Api hijau ungu berulang kali muncul terdistorsi dan segera mulai menyusut dengan cepat dalam tatapan terkejut Penatua Su dan Penatua King. Akhirnya berhenti perlahan setelah menyusut menjadi seukuran kepalan tangan. Nyala api bergerak sedikit sebelum akhirnya perlahan pecah. Teratai api hijau ungu yang sangat indah melayang di depan Xiao Yan. Sun Er, kalian semua minggir. Api hijau ungu ditangguhkan setengah inci di atas telapak tangan Xiao Yan. Ekspresinya sedikit pucat saat dia memerintahkan mereka dengan lembut. Saat kata-kata Xiao Yan terdengar, Sun Er dan dua lainnya, yang terlibat dalam kebuntuan dengan Luo Hou, segera melintas dan mundur. Dalam beberapa lompatan, mereka muncul di belakang Xiao Yan.
Ini sudah berakhir. Xiao Yan mengangkat kepalanya perlahan dan melihat wajah ketakutan Luo Hou. Senyum dingin muncul di wajahnya yang pucat saat dia dengan lembut menjentikkan Fire Lotus dari telapak tangannya. Teratai api segera melewati udara kosong yang panjang seperti bintang jatuh. Di bawah fokus mata semua orang, itu membawa jejak hijau ungu yang indah saat melesat dengan eksplosif ke arah Luo Hou.